Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulpratama dari kelas TL2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa alat sistem proteksi. Yang pertama yaitu Residual Current Circuit Breaker atau biasa disebut RCCB. Apa itu RCCB? RCCB atau Residual Current Circuit Breaker adalah sebuah alat pengaman instalasi listrik yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan berupa kebocoran arus. Fungsi dari RCCB. RCCB ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu satu, memutus aliran listrik ketika terjadi kontak fisik atau ada orang yang tersetrum. Misalkan pada suatu instalasi listrik rumah, ada kabel yang sedikit terkelupas, kemudian ada seorang yang tidak sengaja menyentuh kabel tersebut, sehingga membuat dia tersetrum atau tersengat listrik. Cara yang dilakukan RCCB untuk mendeteksi adanya kontak fisik atau orang tersetrum tersebut adalah dengan membandingkan arus yang mengalir pada kabel fasa dan netral. Apabila terjadi perbedaan nilai arus antara kabel fasa dan netral, maka RCCB akan langsung memutus aliran listrik. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian arus listrik yang mengalir ke tubuh orang yang tersetrum tersebut. Kemudian untuk menggunakan fitur ini yaitu proteksi terhadap sangat listrik, maka pilih RCCB dengan kapasitas 30 mA. Yang kedua yaitu memutus aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus. Misalnya pada suatu instalasi rumah terdapat kebocoran isolasi pada kabel listrik yang diakibatkan oleh gigitan tikus. Kemudian karena terjadi kebocoran isolasi, maka arus listrik tersebut mengalir ke suatu konduktor atau bahan yang biasa dialiri oleh arus listrik. Maka cara yang dilakukan RCCB untuk mendeteksi kebocoran isolasi tersebut adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan netral, maka diperoleh nilai bahwa arus pada fasa netral tidak sama sehingga RCCB langsung memutus aliran listrik. Hal tersebut dikarenakan sebagian arus listrik mengalir ke bahan konduktor tersebut. Prinsip kerja RCCB. Prinsip kerja RCCB dalam mendeteksi kebocoran arus adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan netral. Jadi ketika kita terjadi suatu kebocoran arus akan terjadi perbedaan nilai arus antara kabel fasa dan netral. Hal tersebut dikarenakan sebagian arus listrik mengalir ke konduktor atau bahan lain yang dapat dialiri listrik. Pada dasarnya prinsip kerja dari RCB ini memanfaatkan hukum Kirchhoff, di mana nilai arus listrik yang masuk ke suatu pengantar akan sama dengan jumlah nilai arus listrik yang keluar dari pengantar tersebut. Sehingga ketika RCB mendeteksi adanya ketidaksamaan nilai arus antara fasa netral tersebut, maka RCCB akan memutus aliran listrik. Jenis-jenis RCCB yang RCCB terdiri dari dua jenis, 2 pol RCCB dan 4 pol RCCB. Yang pertama yaitu 2 pol RCCB. 2 pol RCCB ini digunakan dalam kasus koneksi pasokan satu fasa yang hanya memiliki kabel aktif dan netral. 2. 4 pol RCCB. 4 pol RCCB ini digunakan dalam kasus koneksi pasokan 3 fasa. Berikut adalah contoh gambar komponen RCCB. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu thermal overload relay. Apa itu thermal overload relay? Thermal overload relay adalah alat pengaman rangkaian dari arus lebih yang diakibatkan beban yang terlalu besar dengan memutus rangkaian ketika arus telah melebihi setting. Beban ini biasanya diakibatkan oleh pembebanan motor yang melebihi kemampuan motor listrik. Tor merupakan peralatan switching yang peka terhadap suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu yang terjadi melebihi batas yang ditentukan. Fungsi dari thermal overload relay. Fungsi dari thermal overload relay adalah sebagai salah satu proteksi keamanan dalam sebuah rangkaian panel motor listrik dari arus yang berlebih. Kegunaan ini sebenarnya hampir sama layaknya sikring atau fuse dan fungsi MCB pada sebuah instalasi kelistrikan rumah. Dengan memakai prinsip kerja dari bimetal, maka thermal overload relay akan sangat berguna sekali ketika listrik mengalami kenaikan arus pada beban secara tiba-tiba.
Jika sebuah motor listrik mempunyai 3 fasa, maka setiap fasa akan dilengkapi dengan sebuah bimetal. Prinsip kerja thermal overload relay. Prinsip kerja thermal overload relay sesuai dengan namanya. Proteksi motor ini menggunakan panas sebagai pembatas arus pada motor. Cara kerja thermal overload relay adalah dengan mengkonversi arus yang mengalir menjadi panas untuk mempengaruhi bimetal. Bimetal inilah yang menggerakkan tuas untuk menghentikan aliran listrik pada motor melalui suatu kontrol motor starter. Jenis pemutus bimetal ada dua, yaitu 1 fasa dan 3 fasa. Tiap fasa terdiri atas bimetal yang terpisah tetapi saling terhubung dan berguna untuk memutus semua fasa apabila terjadi kelebihan beban. Jenis-jenis overload relay. Yang pertama ada overload relay bimetalik. Strip bimetalik ini dipanaskan oleh belitan di sekitar strip bimetal yang membawa arus. Kedua strip logam akan mengembang karena panas. Akan tetapi logam dengan koefisien muai yang tinggi akan lebih memuai dibandingkan logam dengan koefisien muai yang rendah. 2. Overload relay eutektik. Jenis relay beban berlebih ini terdiri dari belitan pemanas, mekanisme mekanis untuk aktifasi mekanisme tersandung, dan panduan eutektik. Yang ketiga ada overload relay solid state. Relay ini biasanya disebut sebagai overload relay elektronik, tidak seperti relay beban berlebih bimetalik dan eutektik. Relay beban berlebih elektronik ini mengukur arus secara elektronik. Meskipun tersedia dalam berbagai desain, overload relay elektronik memiliki fitur dan manfaat yang sama. Desain tanpa pemanas adalah salah satu keunggulan relay ini. Berikut adalah gambar komponen thermal overload relay. Yang ketiga ada stabilizer volt. Apa itu stabilizer volt? Stabilizer voltage atau penstabil tegangan adalah suatu alat yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan dari suatu sumber listrik sebelum listrik tersebut digunakan pada berbagai peralatan listrik yang kita miliki. Fungsi stabilizer volt. Fungsi stabilizer volt adalah untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil atau normal. Arus yang stabil sangat dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik, seperti pendingin makanan atau kulkas, air kondisioner, komputer, dan barang elektronik lainnya. Cara kerja stabilizer volt. Adapun cara kerja stabilizer terdapat 2 faktor yang sangat menentukan, yang mana kedua faktor tersebut bertujuan untuk menentukan kapasitas stabilizer. Faktor pertama yaitu kapasitas nilai yang dimiliki oleh barang elektronik yang sedang tersambung dengan stabilizer. Sementara itu, faktor kedua adalah nilai kapasitas yang diperlukan oleh stabilizer itu sendiri. Jenis-jenis stabilizer volt. Yang pertama ada stabilizer voltage AC. Stabilizer tegangan AC ini diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis seperti coil rotation AC voltage regulator, electromechanical regulator, dan constant voltage transformer. Yang kedua ada DC voltage stabilizer. Jenis stabilizer voltage ini sering digunakan untuk mengatur tegangan satu daya DC. Tegangan referensi diterapkan menggunakan pengatur shunt seperti dioda Zener atau tabung pengatur tegangan. Perangkat penstabil tegangan ini memulai konduksi pada tegangan tertentu, dan mereka akan menghantarkan arus maksimum untuk menahan tegangan terminal yang ditentukan. Arus berlebih dialihkan ke ground seringkali menggunakan resistor bernilai rendah untuk menghilangkan energi. Yang ketiga ada automatic voltage stabilizer. Stabilizer tegangan AC ini digunakan pada saat genset, emergency power supply, oil rig, dan sebagainya. Ini merupakan perangkat daya elektronik yang digunakan untuk menyediakan tegangan variabel, dan ini dapat dilakukan tanpa mengubah faktor daya atau pergeseran fasa. Stabilizer voltage berukuran besar dibangun secara permanen pada saluran terdistribusi, dan stabilisator voltage kecil digunakan untuk melindungi peralatan rumah dari fluktuasi tegangan. Jika tegangan satu daya kurang dari rentang yang diperlukan, maka transformator step up digunakan untuk menaikkan level tegangan, dan begitupun jika tegangan lebih besar dari rentang yang diperlukan, maka diberhentikan dengan menggunakan step down transformer. Berikut adalah gambar komponen stabilizer yang bermerek Matsunaga. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya meminta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.